Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nurista. Kali ini kita di podcast pertama yang kita gunakan adalah gedung di studio SDIT Nurul Islam. Untuk podcast pertama kita ini, insya Allah kita akan ngobrol bersama dengan salah satu guru yang wow sekali, yang saat ini dikenal dengan kedisiplinannya, kemudian loyalitas terhadap sebuah lembaga, masya Allah sekali, sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah Ustaz Islani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, Alhamdulillah. ini luar biasa. Masya Allah lagi. Ini jenengan itu terkenal di sini sebagai guru yang sebenarnya bukan guru senior ya, tetapi merupakan pemula ya, guru awal di sini gitu. Mulai tahun berapa Ustaz bergabung dengan SDIT Nurul Islam ini Ustaz? Saya mulai di sini bisa dibilang dari awal. Oh, dari awal. Dari awal. Jadi kalau tahun itu sekitar tahun ajaran 2001 2002. Wah, 2001 ya itu Mas. 24 tahun. 24 tahun. Saya kayaknya masih SMP itu ya. Separuh umur saya di sini sudah. Ya, ini hampir setiap seumur hidup sepertinya menghabiskan waktu di sini gitu ya. Iya. Mulai tahun 2001 2002. Masya Allah. Jadi jenengan termasuk bisa bisa menceritakan awal Ustaz. Mungkin bisa dulu itu SDIT Nurul Islam ini yang alhamdulillah saat ini sudah sebesar ini, bisa diceritakan awal mula ya SDIT itu seperti apa saat ini? Dari awal mulanya kan pasti ada ya cerita-ceritanya gitu. Oh iya. Kalau ceritanya sih banyak. Oh gitu ya. Iya banyak. Jadi awal cerita itu kan SDIT ini didirikan gitu kan. Okay. Tapi sebelumnya kan kita sudah ada TKIT dulu sebenarnya. Oh. Ya. Jadi TKIT itu 99. Oh, tahun 99. Ya, 99. Kemudian sebelumnya juga sebenarnya di lokasi SDIT ini itu kan sudah ada pesantren ya, pondok salaf gitu ya. Oh, dari gitu. Iya. Almarhum Mbah Yai Zainal gitu kan. Dia mendirikan pondok sekitar tahun awalnya itu dari 1973. Masya itu kan Allah sudah sekali ada ya. 73. Gitu. Saya belum lahir. Saya lahirnya 76 itu. Nah, kemudian masa-masa perjuangan Indonesia itu ya. Berkembang begitu sampai mendirikan, menginisiasi ini Mbah Zainal waktu itu kan ada pendirian Yayasan Amanat Umat. Oh. Yang sekarang masih ada juga. Masih ada yayasannya ini? Ada, sekarang itu Yayasan Amanat Umat itu yang mengelola Ustadz Nur Hadi Susilo. Oh, nah, Ustadz Nur Hadi itu sebagai mantu ya di sini. Iya, iya. Kiai Nusuk. Istilahnya kan. Iya, betul nah, itu sekali. Kemudian menginisiasi Amanat Umat ada 12 MI. Masya Allah. Kemudian sekitar 6 RA yang waktu itu bergabung begitu. Kemudian juga mendirikan MTS Amanat Umat. Oh, jadi itu, sudah ada MTS-nya zaman dulu itu ya. Kemudian begitu 99 putra putri Mbah Yai yang dulu pada belajar kuliah di Jogja pulang ke sini begitu mendirikan TKIT. Oh, jadi awal mulanya adalah sekolah formalnya itu TKIT gitu TKIT. ya. Nah, tapi TKIT ini dan SDIT tidak berada di bawah Amanat Umat. Oh, pada waktu itu mendirikan gitu. Dengan nama yayasannya Sabilul Khairat. Oh, begitu ya. Jadi dengan beda yayasannya. Iya, beda. Kemudian setelah TK 2 tahun ya kan pasti wali murid TK juga menanyakan kan. Nah ini ada TK bagus seperti ini. Nah ini kelanjutannya itu mau dibawa kemana gitu. Nah SD-nya kalau TKIT berarti kan SDIT. SDIT-nya di mana? Kan belum ada. Oh iya belum ada di sekitar sini, belum ada. Pengennya pendidikannya itu berkelanjutan. Setelah melihat hasil dari TKIT yang baik, kemudian harus dilanjutkan ke SDIT. Nah, salah satu dari itulah juga yang mendasari kemudian para pengurus ya di Sabilul Khairat tadi, itu kemudian bagaimana mendirikan SDIT. Oh, Maka berdirilah SDIT itu di tahun 2001-2002. Oke, jadi para sahabat Nurista, jadi SDIT Nurul Islam itu mulai berdiri tahun 2001 ya Ustaz? 2001. Tahun 2001. Bisa diceritakan nggak Ustaz?
orang-orang awal itu siapa saja saat itu? Masih Sih. ingat atau sekarang masih hidup atau tidak begitu ya? Ya, yang jelas masih banyak yang hidup. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi begini, 2001, 2002 itu kemudian kita sudah sepakat intinya ya, kemudian mendirikan SDIT gitu. Kemudian kita mulai persiapan begitu ya. Ada SC-nya siapa, OC-nya siapa. Saya kebagian dari yang OC ada waktu itu, pelaksana iya gitu ya. Kemudian persiapan pembentukan mulai dari mencari murid gitu ya. Iya. Waktu itu fokusnya itu mencari murid, bukan mencari izin. Maksudnya di situ. Gitu ya. Ya, kadang-kadang kita sudah jalan tuh belum punya izin waktu itu. Jadi sekolahnya itu belum mendapatkan legalisasi resmi belum, ya. Pokoknya jalan dulu gitu. Nah, cari murid gitu. Alhamdulillah kan sudah punya tadi TK ya. Iya, sudah punya beberapa TK. dari TK begitu sudah ada. Kemudian juga karena dari figur Mbah Yai begitu, kemudian trust kepercayaan masyarakat itu ada begitu. Pertama itu kita dengan cari berbagai macam cara ya. Waktu itu kalau kita presentasi ke TK-TK. Iya, bisa diceritakan presentasi zaman presentasi 2001 itu ya. Kita buat brosur ya, bawa brosur. Dulu itu kayaknya belum ada laptop. Nah, jadi bawanya itu bawa LCD. Oh iya, monitor itu ya. Bawa PC. Oh, itu pakai motor. Belum ada yang punya mobil. Oh iya. Bawa motor, kemudian boncengan gitu, nanti diagendakan ke TK mana begitu. Yang banyak itu saya ingat tuh TK Tarbiyatul Banin gitu ya. Daerah-daerah Salatiga sana itu. Nah, akhirnya banyaklah yang masuk. Kemudian sampai juga ditarget waktu itu di antara para pendiri ya yang jadi SC maupun OC di situ itu harus ditarget. Saya tuh ditarget, saya dapat 2. Oh, dapat 2. Hanya 2 ya. Hanya 2. 2 itu yang satu itu masih ingat saya, itu Mas Riki. Ya, Mas Riki Kusuma sekarang jadi guru olahraga. Sekarang meneruskan dunia pendidikan. Negeri 3 Susukan. Nah itu. Kemudian ada lagi Mas Gamal. Oh, Mas Gamal. Ya, sekarang kerja di tol. Oh, dia di ruas Salatiga Semarang ini. Baik. Di sini gitu. Baik, untuk Mas Riki dan Mas Gamal kalau menyaksikan ini ya, ini guru pertama. Nah, ini masih ingat ya. Mungkin dulu mendatangi dia waktu masih TK. Oh, masih TK ya, masih TK. Suatu saat bisa main ke sini ya Mas Gamal sama Mas Riki gitu ya. Ya, kemudian tambah lagi satu Mas Anfari Setionugroho gitu ya. Itu di Kenteng itu waktu target saya itu waktunya tambah 1 jadi 3 itu. Kalau Mas Anfari sekarang di Undip. Oh, di Undip. Iya, gitu. Itu kan perjuangan mencari murid, bahkan sampai tadi membawa PC ya. Iya. PC itu diotong-otong gitu ya. Itu kan orang pasti sudah berkesan dulu karena yang dulunya orang belum mengenal teknologi, sekolah ini sudah mengenalkan teknologi. Iya. Pastinya seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan basicnya. Ini kan mencari murid. Bagaimana dengan lokasinya ini? Gedungnya itu kira-kira sudah ada? Apakah sudah semegah ini atau bagaimana gitu, Zat? Jadi setelah kondisi sekarang ya, itu saya juga punya pertanyaan seperti jenengan. Kok orang tua ya percaya gitu loh? Iya, betul itu loh. Saya itu bertanya gitu. Setelah kondisi seperti ini, saya tanya, Pak, jenengan itu kok biyen yo percaya gitu ya? Kita tuh dulu sekolah nggak punya apa-apa. Kan waktu pertama kita itu pakai serambi masjid. Nah. Dan masjidnya belum bagus seperti ini, gitu ya. Kemudian yang kedua pakai yang sekarang jadi apa itu NDC ya. Tapi juga belum dibangun. Dulu kalau sore digunakan untuk madin. Sekolah sore gitu. Depannya Mbah Zainal itu gitu. Itu tahun pertama. Jadi kalau boleh cerita nih ya, tahun pertama itu kita akhirnya kan cari murid. Itu dapat kelas 1 itu sekitar 45. Itu luar biasa sekali pertama itu. Sekolah SD gitu ya. Dan gitu ya. belum ada gedungnya. Belum ada gedungnya. Jadi gedungnya belum ada. Jadi kalau ditanya, nah, kamu sekolah itu punyanya apa? Duitnya mau guru. Gurunya waktu ada 5 gitu. Ada 5 awal itu. Ada Ustadz Nur Hadi bersama Ustadzah Irti. Ya, suami istri itu ya. Ada Ustadz Muniroh. Oh, Ustadz Muniroh. Sama istrinya Ustazah Markamah. Sekarang dan saya. Karena saya sebenarnya itu belum diplot masuk di tahun pertama. Karena waktu itu saya kan masih jadi pengajar guru di SMK. Masih nyambi. Dulu namanya STM. Di Semarang sana gitu ya.
Tapi karena sering ya main aja, karena ngaji sih enggak. Sering main ke tempat Mbah Yai, ke Tadaris gitu. Nah itu jenengan nanti plotnya di tahun kedua. Jadi ini kita 4 guru dulu untuk menangani anak ini, nanti kita jadikan 2 kelas. 2 kelas. Itu. Jadi 1 guru 2 kelas gitu. Qadarulahnya kan terus begini. Buka kelas 2. Jadi tahun 2001-2002 itu pembukaan, tapi itu jadi kelas 1, kelas 2. Bisa ya itu langsung kelas 2. Ya pokoknya waktu itu kok dibuat nggak ada izinnya. Iya. Salah satunya anaknya Ustaz Daris, Dr. Zaki. Dr. Zaki itu angkatan pertama tapi duduk di kelas 2. Jadi angkatan pertama tapi langsung di kelas 2. Itu ada 5 yang mendaftar awal itu. Jadi otomatis 5 anak yang mendaftar kelas 2 itu kelas 1-nya tidak di SD itu. Tidak. Jadi di SD ada dari Karangdurian, Mas Zaki itu dari SD Karangdurian. Pindah jadi salah gitu ya. Di sini ada 5. Nah akhirnya kan terus begini. Ya sing kelas loro sing mulang sapa kan gitu kan. Betul. Nah akhirnya saya langsung diambil gitu diambil untuk ikut gabung di tahun pertama itu juga, ngajarnya di kelas 2. Kelas 1A waktu itu Ustadz Nur Hadi dengan istrinya, Ustadzah Irti. Kemudian yang kelas 1B Ustadz Muniroh dengan istrinya. Ustadzah Markamah. Yang kelas 2. Dan yang itu sekarang sudah tidak ada di sini semua. Sekarang di mana itu mereka? Sudah mengembangkan 5. Yang Ustadz Nur Hadi menjadi kepala MA. Sekarang kepala MA Nurul Islam ya. Ustadzah Irti jadi kepala MI Karangdurian. Umat ya. Kemudian Ustadz Muniroh menjadi kepala sekolah Izzatul Islam. Yang di Gentasan. Ya. Sekarang kegiatannya naik ke yayasan. Ustadzah Markamah sekarang menjadi pengawas PAI di kecamatan yang ngawasi kita. Iya, Masya Allah sekali. Nah, satu-satunya dari awal yang masih di SD itu tinggal saya gitu. Kan oleh begitu. Jadi 5 pelopor SDID Nurul Islam itu sudah istilahnya? Sudah mengembangkan sayap dakwahnya ya. Hanya tinggal 1 yang di sini dan memang harus di sini. Saya kira harus ada memang jenengan di sini. Jadi ini Ustaz. Gitu tua. Tapi awal itu saya tidak percaya kalau jenengan itu sesepuh di sini karena wajahnya masih muda Mas. Jadi tidak awet ya. Iya, awet 6 gitu ya. Ya karena gini. Anak-anak di SD itu kan mainnya sama anak-anak. Iya, betul sekali. Lari mungkin. Gitu jadinya. Jadi muridnya yang tambah tua. Iya, moyak tua. Tapi gurunya yang gitu ya. Masya Allah sekali. Tadi kembali ke lokasi nggih. Jadi lokasinya bagaimana gedungnya? Jadi tahun pertama belum ada gedungnya. Jadi gedung pertama adalah tempat untuk belajar pertama di Serambi Masjid. Di Serambi Masjid dan di gedung sekarang yang NDC. Sekarang NDC gedung TPA. Iya, Masya Allah. Jadi, kemudian izinnya itu dulu mudah atau enggak Ustaz? Itu izin dari pemerintah lah, dari dinas ya. Yang penting waktu itu kita jalan dulu, kemudian setelah tahun kedua itu 2003 kemudian baru mengurus perizinan. Gedung masih belum punya. Belum. Jadi kita masih menggunakan gedung, ditambah lagi karena muridnya juga tambah ya. Iya. Nah di tahun kedua itu kan tambah lagi 2 kelas begitu. Akhirnya gedungnya itu pakai ruang yang untuk ngaji Mbah Yai di depan itu kan dulu ada. Yang sekarang ZMC mungkin ya? Bukan ya? Bukan. Iya yang MC bagian depan. Depan. Itu kelasnya di situ. Kemudian yang 1 kelas lagi itu tetap di Serambi, tapi yang kelas 2 yang 5 orang di tahun itu sudah menjadi 7. Ada tambahan. Iya, ada tambahan lagi. Ini nanti 7. Termasuk lulusan pertama jadi itu. Iya, lulusan pertama. 7 orang ya tadi. Iya. Di akhir lulus tidak cuma 7. Itu sampai 12. Sampai 12. Iya, gitu. Artinya kepercayaan orang itu semakin meningkat gitu ya. Itu belajarnya di kamar. Iya, jadi 7 orang itu di kamar, di sebelahnya gitu kamar dibuka gitu, belajar di kamar. Jadi saya itu sebagai wali kelas terus di angkatannya Mas Yadi itu. Menemani dari kelas 2 sampai kelas 6. Masya Allah. Jadi gedungnya memang saat itu masih terbatas. Iya. Apa yang diutamakan saat itu yang menjadi, mungkin kan sekarang kadang ada
sebuah lembaga pendidikan ataupun sebuah lembaga apapun itu hanya mengandalkan gedung bagus, fasilitas bagus. Kalau yang dulu Zat, itu yang di apa ya? Yang dipromosikan, gitu yang ya? dijual apa itu Zat? Iya. Jadi kan kalau dulu kita mau jual gedung nggak punya gedung, Iya, kita jualnya sekali. program. Oh Ya, iya. jadi Iya. kita waktu itu jual program. Jadi nanti kalau sekolah SDIT, lulus SDIT itu jadi seperti ini, ngajinya seperti ini, kemudian hafalan tahfidznya 3 juz dan seterusnya, kan begitu. Nah, dan akhirnya itu dapat kepercayaan tadi kan, ya karena kita punya basis pondok dari Mbah Kiai tadi. Betul ya sekali, gitu, ya. sehingga termasuk yang itu sangat membantu seperti itu. Tapi juga kembali saya tanya, lah dan wali murid tadi loh, jenengan kok bisa masukkan dan jenengan ya percaya men, alah tak coba-coba kok mas gitu. Lah kok bisa coba-coba, lah mau SD kok nak kira-kira ora kaya sing diomongki tak pindah, ya kok nggak pindah, ternyata yo HPI mas, gitu ya, akhirnya sampai di situ gitu ya. Iya, Oh begitu sekali. ya gitu. Nah ya karena kita waktu itu masih muda gitu ya, kan kita masih muda-muda waktu Iya, itu ya. betul, generasi muda Ya, itu saat pokoknya 2001. semangat gitu ya, semangat nanti begini-begini semangat itu. Belum mikir yang lain-lain, belum mikir anak mau gede butuh biaya berapa Iya. gaji berapa. Waktu itu kan enggak. Pada gitu saat kan. itu jenengan pas bergabung awal di sini, itu sudah nikah atau belum saat itu? Saya sudah nikah. Oh, sudah nikah. Saya sudah nikah, anak satu. Oh, anaknya satu karena ya. Sudah berapa itu 1 tahun. Karena saya kelahiran tahun 2000, Januari 2000. Oh. Jadi saya sudah menikah. Sudah menikah. Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah. Nah, ini mohon maaf ini agak bersifat pribadi. Tahun 2001 itu gaji pertama bagaimana? Ini agak itu kan sekolah urung di gedung. Sekolah ya wujudnya itu masih apa ya? Sekolah neng kamar, kemudian itu kira-kira digaji apa enggak itu kan? Gajinya itu fisabilillah. Nah, Fisabilillah. akhirnya yen-yen ono. Ya tetap digaji lah. Jadi begini kan tapi belum banyak untuk ukuran waktu itu. Kalau tidak salah ya, waktu itu gaji saya itu 125.000. Iya, 125.000. Tapi waktu itu dengan 125.000 saya malah nggak punya utang gitu. Oh gitu ya. Kalau sekarang gaji yang sudah berlipat-lipat, oh gitu ya. Malah punya utang. Tapi secara kurs Ustaz, itu 125.000, tapi ya sedikit ya. 125.000-nya dulu itu kan tetap mesti kalau Ya, gaji tetap guru sedikit lah, ya. karena waktu itu kan saya juga sudah punya perbandingan gitu ya, karena kan sebelumnya kan saya juga sudah ngajar tadi ya. Oh iya. Waktu ngajar di SMK itu kan waktu itu ya, saya itu kan gaji sudah sampai sekitar 480. 4 kali lipat ya istilahnya. Iya, 4 gitu. kali. Nah kok malah memilih di SD itu ya, dengan gaji yang ya mohon maaf, gaji yang lebih sedikit. Kenapa kok memilih gaji yang lebih sedikit daripada memilih gaji yang 400 di STM ya tadi ya? Iya, di STM. Nah, itu mungkin ada apa ya? Ada alasan tertentu lah istilahnya. Alasannya gini, jadi saya lihat gitu ya, teman-teman di yayasan itu kan circle-nya saat ini ya? circle-nya ini baik ini gitu. Ya. Nah, jadi ini baik, jadi berkembangnya insya Allah berkembang kan gitu kan. Iya. Nah, jadi kan kita saya lihat ini kok baik begini ya, punya tujuan yang begini-begini kan. Kalau misalnya ada kebaikan kita itu nanti kan rezeki kan mengikuti gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang itu saya bersyukur jadi bersyukur bergabung di sini itu ya. Pokoknya saya ikhlas bergabung di sini maksimal begitu saja. Rezeki itu nanti ada yang mengatur dan itu terbukti. Karena rezeki katanya bukan berupa uang aja ya. Iya betul iya. Teman yang baik Rizky. Betul. Ya kalau di luar kan kita bisa melihat. Saya juga punya teman namanya Rizky juga. Gitu ya. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Jadi tidak hanya apa ya, orientasinya tidak hanya berupa materi, berupa gaji, termasuk tadi jadi mempertimbangkan lingkungan dan masa depan teman-teman yang baik, iklim yang baik, begitu kan. Yang insya Allah yang menjaga kita kan salah satunya di situ. Oke, baik Ustaz. Nah kemudian saat ini kan alhamdulillah SDIT itu berkembang dengan ya kita bisa melihat lah banyak kepercayaan, muridnya juga bisa dikatakan kalau sekecamatan Tangerang mungkin paling banyak ya di antara SD negeri dan swasta itu SDIT Nurul Islam. Bagaimana Ustaz? Mungkin bisa di apa ya, pesan-pesan lah istilahnya gitu ya untuk SDIT yang saat ini sudah berkembang. Ya
Jadi kalau kita lihat dari perjalanan awal sampai sekarang gitu ya, itu kan tidak mudah. Yang jelas tidak mudah. Jadi setelah dulu awalnya susah, sekarang juga susah. Juga susah. Ya itu kita berharap bersama, terutama kepada ya rekan-rekan sendirilah, kepada ustadz, ustadzah yang ada di lembaga kita ini, bagaimana semangat dari awal itu tetap sampai sekarang tidak luntur begitu ya, tapi terus bagaimana kita tumbuhkan begitu, walaupun yang dihadapi mungkin kan berbeda, tapi dengan semangat yang sama itu insya Allah kita akan tetap eksis terus gitu. Kalau dulu juga bagaimana kita menghadapi anak yang dulu dengan sekarang kan juga beda tadi ya. Anak-anak itu kan berarti kalau yang angkatan pertama sekarang sudah rata-rata angkatan pertama itu kelahiran 94. Yang masuk kelas 2 malah mungkin 93 itu kan ya. Dan kan sekarang sudah mulai beda. Iya, betul. Dan anak-anak mereka sekarang sudah di sini. Jadi kan sudah beda. Nah, itu maka pesan saya kepada guru-guru atau ustadz yang di sini, bagaimana kita juga bisa menyiapkan terus belajar kita ya, untuk menghadapi perubahan-perubahan ini gitu kan tidak harus sama dengan yang dulu kan perlakuannya gitu kan. Kurikulumnya kan juga berubah terus kan gitu kan. Saya kan ngalami banyak berapa kali kurikulum ganti ya, 1001 itu masih pakai kurikulum itu suplemen 99 itu 94 suplemen 99. Kemudian ganti lagi 2004. KTSP atau apa itu ya namanya? Sebelumnya ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Ada lagi KTSP 2013 yang disempurnakan. Iya, ada K13 disempurnakan. Kurikulum merdeka. Sekarang tadi apa yang kita dipanggil untuk pelatihan itu? Deep learning atau apa? Pembelajaran yang mendalam. Nah, kita walaupun sudah tua begitu ya, kan tetap harus bagaimana belajar terus begitu sehingga bisa nanti berkesinambungan mengikuti perubahan-perubahan yang ada, termasuk perubahan dari anak didik kita. Akhirnya begitu. Misalnya kita harus inovasi. Iya, inovasi. Kemudian kita juga harap adaptif terhadap tantangan-tantangan zaman. Perubahan teknologi dan seterusnya. Karena kan kalau dulu ya di 2001 kita nggak punya pesaing kok. Kita satu-satunya sekolah SD swasta. Oh, jadi ini kan pertama SD ini termasuk SD swasta. Sekolah SD swasta pertama di sekitar sini. Kalau sekarang kita lihat, begitu banyak ya. Ya begitu. Ya bukan sebagai saingan bukan, tapi fastabikul khairat bareng-bareng begitu kan. Ya sehingga kita juga bisa untuk inovasi-inovasi yang lebih baik. Karena kalau nggak ada saingan itu ya kita kadang di zona nyaman aja. Iya, betul itu ya. Kan banyak juga apa yang kita lakukan sudah dilakukan mereka. Kalau kita diam berarti kita kan sama jadi mereka. Betul. Minimal kita kan harus seperti yang di sebelah itu kan selangkah lebih di depan. Gitu kan. Kita terus. Itu untuk teman-teman ya, kita semangat seperti itu bisa begitu. Kemudian untuk orang tua. Untuk orang tua. Nah, tantangannya juga berbeda lagi. Orang tua dulu dengan sekarang juga berbeda. Karena yang dulu jadi murid sekarang sudah jadi orang tua juga gitu ya. Dulu zaman 2001 belum ada HP. Sekarang sudah di fasilitasi barang mahal itu 2001 HP itu. Itu makanya perubahan dari mindset berpikir orang tua menyekolahkan anak di tempat kita juga sudah berbeda begitu kan. Bagaimana penyikapannya, sehingga kita ingin bagaimana sekolah ini juga mensinergikan yang lebih baik dengan orang tua sehingga orang tua itu kalau bisa juga bagaimana bisa belajar dengan kita gitu ya, sehingga anak-anak kita itu juga nanti dalam rel yang benar yang sama gitu. Istilahnya tidak, orang tua itu tidak pasrah bongkoan gitu ya. Istilahnya kan bukan seperti kita menjahitkan baju gitu kan kan ada orang tua yang begitu, ini ada kain dijahitkan modelnya begini, nanti saya ambil jadinya begini. Betul. Nah, kan gitu kan ada yang begitu. Nah, itu yang kita tidak inginkan ya, kita bareng-bareng bersama. Jadi ada ada kerjasama yang bagus ya, kolaborasi antara orang tua dan guru untuk menciptakan anak. Ini yang kita dorong itu seperti itu dalam berbagai hal gitu. Masya Allah sekali. Ini sambil saya minum sambil diminum dulu. Ini agak kering. Karena kalau ini kita ulik habis, wah ini bisa hampir 2-3 jam lebih nanti kita untuk ngobrol bersama Ustadz Isroni ya, yang merupakan, kalau saya mengatakan boleh kan, asabikunal awalun jadi ya. Sahabat Nabi aja.
Jadi awal-awal yang agak terpaksa iya. Tapi kan tadi 5 ya. Jadi Iya. bukan as-sabiqunal awalun ini. Khamsatul awalun ya jadinya. Khamsatul awalun di SDIT Nurul Islam ini. Baik sahabat Nurul Islam, ngobrol bersama Ustadz Isroni sebagai salah satu sesepuh pendiri SDIT Nurul Islam. Saat ini sudah pada akhir pertemuan. Mungkin saat bisa disampaikan 3 atau beberapa pesan untuk siswa-siswi SDIT Nurul Islam, apa yang harus dilakukan oleh siswa-siswi untuk menghadapi tantangan zaman yang saat ini. Jadi begini, untuk anak-anakku sekalian ya yang di SDIT Nurul Islam, sebagaimana yang sudah kita lakukan bersama, kita itu harus setidaknya melakukan kedisiplinan yang pertama dalam segala hal. Kedisiplinan kita itu harus kita tingkatkan. Itu dengan kedisiplinan ini, insya Allah nanti perkembangan kita akan menjadi lebih baik. Amin, amin, amin. Disiplin dalam segala hal. Yang kedua, bagaimana kita buat sekolah kita senyaman mungkin. Satu hal yang tidak boleh dilakukan, bullying. Ya, anak-anak ya, ini pesan. Jadi bullying di sekolah itu harus kita hindari. Gitu ya, hindari. Itu sejalan dengan yang dikatakan oleh pemerintah ya. Iya, perundungan itu ya, tidak boleh. Itu minimal 2 itu kita lakukan dulu begitu. Kemudian juga kepada orang tua, mari kedisiplinan anak ini tidak bisa langsung terjadi tanpa dukungan orang tua. Ya, setuju sekali. Kita sekolahnya jauh begitu ya. Ya. Ada yang antar jemput, ada yang diantar sendiri. Bagaimana orang tua juga harus mensupport kedisiplinan anak ini, baik dalam hal kedatangan, kemudian dalam hal tugas, kemudian seragam dan seterusnya. Ini orang tua harus terlibat. Kalau tidak terlibat, nanti akan terjadi beberapa hal yang tidak kita inginkan. Iya, betul. Ya. Kemudian juga orang tua, bagaimana bila kita itu melihat ada permasalahan, ya, itu kami dengan legowo untuk berdiskusi, sharing begitu. Jangan sampai sharingnya itu dengan medsos. Nah, ini. Kadang sudah belum waktunya sudah share di media sosial gitu ya. Kalau di medsos saya biasanya gini, Tat. Ya, monggo kalau mau di-sharingkan di medsos, sampaikan saja di story saja. Oh, begitu. Itu nanti insya Allah sudah akan hilang dalam waktu 24 jam. Gitu ya. Iya, gitu. Lupa dengan sendirinya. Lupa dengan sendirinya itu. Jangan di situ gitu ya. Jadi nanti hilang tapi nggak ada masalahnya, nggak selesai malah kemana-mana. Kita dari sekolah, nanti kita siap untuk sharing bersama demi kemajuan dari lembaga kita. Istilahnya untuk kalau ada permasalahan tabayun dulu. Seperti itu. Karena jelas tidak mungkin dengan 600-an anak ini gitu ya, kok tidak ada masalah. Itu juga tidak mungkin, pasti ada gitu kan. Dan permasalahan itu sudah disiapkan dan bisa dicari solusi terbaiknya. Baik, begitu teman-teman sahabat Nurista, kita akhiri podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita saksikan di podcast selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih Ustaz. Kita tunggu di pertemuan selanjutnya. Siap. Baik. Begitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.